Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kali ini kita mau ganti suasana dulu. Setelah kemarin puas dengan materi mikro, kita akan coba main ke makro lagi. Oke, buat kalian tapi ya kalau misalnya baru main ke Ekopedia, selamat datang. Dan Kanidia mau sampaikan di Ekopedia kita ada beberapa playlist video yang bisa membantu kalian untuk belajar. Ada video mikroekonomi, udah ada lumayan banyak videonya. Ada juga makroekonominya. Nah, tapi kalau kalian mau belajar akuntansi juga ada, nggak usah khawatir. Ada untuk akuntansi jasa dan juga dagang. Nah, buat teman-teman yang mau persiapan OSN juga ada, dan juga untuk persiapan PTN kayaknya ya kan dia juga ada beberapa video yang ngebahasin materi-materi persiapan atau tes masuk kampus. Oke. Kita bakal ngebahasin materi makroekonomi dan sesuai dengan request dari salah satu teman kemarin yang sempet kan dia drop pertanyaannya mau bahas apa. Ya kita mau bahas materi yang lumayan menarik sih ya menurut Kanidia ya. Kita mau bahasin tentang Phillips curve ya. Phillips curve, tulisannya kayak gitu ya, Phillips, kita bacanya Phillips curve aja. Oke. Seperti kebanyakan kurva-kurva di ekonomi atau teori-teori di ekonomi, biasanya nama kurva atau teorinya itu diambil dari nama pencetusnya. Nah, sama dengan si kurva Phillips ini, dia ini dicetuskan oleh seorang dosen dari LSE ya, London School of Economics. Namanya ya ini dicetuskan oleh A.W. Phillips ya. A.W. Phillips kalau ditanya kepanjangannya itu adalah Alban dan ini William. Tapi ya biasalah seperti itu ya. Kalau orang luar kita mungkin akan lebih sering mendengar nama ujungnya aja. Jadi Phillips curve. Oke. Nah, kenapa bisa si kurva Phillips ini kemudian muncul di permukaan? Jadi tadi dosen LSI Bapak A.W. Phillips ini membuat salah satu jurnal dan dia mencoba untuk melihat korelasi antara unemployment rate ya, atau dalam bahasa Indonesia, aduh ini tulisannya kenapa seperti ini ya. Dalam bahasa Indonesia kita bilangnya pengangguran. Jadi Phillips mencoba untuk melihat fenomena yang terjadi di UK ya, karena dia dosen di UK di LSE. Dia mau melihat fenomena yang terjadi hubungan antara unemployment, pengangguran dengan inflation. Ya ini udah tahu pasti ya, inflasi. Jadi dia buat penelitian untuk kasus di UK itu di periode kalau dilihat waktunya ya di jurnalnya itu tahun 1861 sampai 1957 ya, jadi lumayan panjang rentan waktu penelitian dari Phillips ini. Dan ternyata setelah dia membuat penelitian, dia mengambil satu kesimpulan bahwa si unemployment atau pengangguran dan inflasi itu mereka punya kalau dalam bahasa aslinya itu disebut sebagai memiliki inverse relationship. Inverse relationship. Ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia mereka itu berbanding terbalik lah ya istilahnya. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Ya, mereka ini nggak bakalan searah. Kalau berdasarkan penelitian dari si Phillips, kalau pengangguran naik maka inflasinya turun. Begitu sebaliknya ya kayak gitu. Nah ini tuh kemudian menjadikan lahirlah kurva Phillips yang kemudian kalau digambarkan ya, karena ini kurva berarti kita harus menggambar ya Besti. Kalau berdasarkan Phillips sendiri dia membuat kurvanya seperti ini. Di bagian x-axis ini dimiliki oleh unemployment atau si pengangguran. Terus yang di atas itu punyanya inflasi ya. Inflation. Nah dari penelitian yang dilakukan oleh Phillips dia mengambil kesimpulan hubungannya seperti ini, swing. Nah ini adalah kurva Phillips ya, Phillips curve, hubungan yang berbanding terbalik. Jadi kita misalnya ambil contoh, kalau pengangguran lagi tinggi, maka nanti inflasi juga bakal turun, kayak gitu. Berlaku sebaliknya. Nah, mungkin kita akan melihat, nah ini gimana cara penjelasannya secara ekonomi, make sense nggak sih? Ya ini cukup mudah untuk dipahami buat teman-teman, ini insya Allah nggak sulit, terutama yang udah paham konsep demand and supply dan
kemarin keseimbangan pasar. Nah, yang masih bingung nanti boleh dipelajari lagi, nanti kan dia taruh juga linknya di description box. Oke. Jadi sederhananya kalau penjelasan di ekonomi itu kayak gini, Besti. Kalau misalnya lagi terjadi economic growth atau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi itu akan ada yang namanya lahir ya peningkatan demand ya, Besti ya. Demand itu akan meningkat, permintaan dari masyarakat itu akan meningkat. Aduh, ini harus banyak ditranslate ya. Ya, permintaan akan meningkat ya karena pertumbuhan ekonomi meningkat ya, guys. Nah, kalau misalnya permintaan meningkat, ini tuh efeknya ada dua bagian lah ya, dua kondisi. Pertama, kalau demand meningkat ya berarti banyak yang minta barang. Saya mau beli ini, saya mau beli ini. Kayak gitu kan. Nah, kalau banyak yang mau minta barang, dari sisi produsen bakal bilang, wah kalau gitu kita butuh banyak pekerja nih karena yang minta barang kita permintaannya meningkat. Nah, mereka butuh untuk menaikkan jumlah pekerja. Ya, mereka butuh banyak tenaga kerja kan. Nah, untuk bisa menarik pekerja ini banyak yang mau bekerja di mereka kemudian mengatakan, oke lah nanti gaji kamu dinaikkan. Oke. Ini harus dikonsistenkan nih. Indonesia apa Inggris. Jadi wagesnya, upahnya bakal dinaikkan. Ini untuk menarik minat dari si calon pekerja. Nah, akibatnya pada akhirnya kalau kita mau buat kesimpulan lagi, yang terjadi adalah di sini nanti akan menyebabkan pengangguran di daerah itu akan mengalami penurunan ya, seperti itu. Jadi pengangguran akan berkurang karena ya memang si produsen butuh banyak tenaga kerja untuk bisa menutupi banyaknya permintaan yang muncul dari masyarakat kayak gitu. Itu di sisi pertama. Nah, di sisi kedua kalau demand naik, kita kalau belajar dari materi mikro kemarin, kita belajar bahwa kalau terjadi peningkatan permintaan, ingat ini kalian boleh cek di materi namanya, kayaknya harus diganti warnanya deh, bentar. Ya, jadi kalian boleh lihat materinya yang tentang demand pull inflation. Ya, kita pelajari bahwa kalau misalnya suatu barang itu banyak banget yang minta, apa akibatnya? Ya pasti kalau kalian jadi produsen, kalian bakal bilang, oke, harga barang akan dinaikkan. Maka akan terjadi inflasi. Inflasi itu akan meningkat karena permintaan terhadap barang itu akan sangat meningkat. Nah, kalau kalian masih bingung demand pull inflation kayak gimana, nanti kan dia taruh linknya juga ya. Ini udah dijelasin. Nah, jadi penjelasannya dari sini itu kita akan ada dua kesimpulan ya. Kalau demand suatu barang naik, pengangguran memang akan turun. Itu adalah sesuatu yang disukai ya karena banyak yang bekerja. Tapi di kondisi yang lain, inflasi itu akan meningkat karena ada demand full inflation. Nah, dari sini kalau dibuat kesimpulan, kita bisa lihat deh korelasinya jadi berbanding negatif. Nah, jadi nanti bisa kalian buat kesimpulan yang berbeda lagi ya, berbanding terbalik. Misalnya pengangguran lagi tinggi, inflasi turun. Dari sini kita itu akan buat kesimpulan bahwa ternyata padahal ini kan kalau kita mau ngomongin cita-cita negara, mungkin kita maunya pengangguran turun, inflasi juga turun ya. Karena kan inflasi itu apa guys? Ya harga naik ya. Nah ternyata itu nggak bisa. Kalau di ekonomi dari cerita ini itu kita bakal bilang, oh akan ada harus memilih, pilih aku apa dia. Jadi istilah gaulnya itu ada trade off ya. Jadi harus memilih, kamu mau pengangguran rendah apa inflasi yang rendah. Nggak bisa sama-sama, ada konflik di situ ya. Nggak bisa kemudian pilih dua-duanya kayak gitu. Nah tapi kemudian kayaknya bikin page baru aja ya. Inflasi dan pengangguran itu berbanding terbalik. Apakah itu selalu terjadi selama-lamanya? Apakah udah teruji secara klinis? Nah ini waktu awalnya dibuat ini banyak banget yang kayak oh ini mind blowing banget, kayak keren banget teorinya, penelitiannya dan penemuannya kayak gitu. Nah tapi kemudian muncul beberapa fenomena gitu yang membuat orang jadi kayak agak ragu dengan kurva Phillips. Nah, apa contohnya? Contohnya fenomena stagflasi ya atau stagflation. Ini stagflasi itu kondisi sederhananya ya. Kita bisa bilang ekonomi lagi stagnan. Aduh salah, ini mau tulis apa ya? Jadi waktu stagflation ini,
Jadi yang pertama ekonominya stagnan, gitu-gitu aja kan, stagnan. Nah tapi kondisi yang terjadi selain ekonomi stagnan, kita melihat adanya fenomena pengangguran itu naik. Dan ternyata kalau berdasarkan Philips kan harusnya gimana inflasi? Inflasi turun ya kalau Philips. Ternyata di kondisi stagflasi yang terjadi itu malah kebalikannya Besti. Dia ini inflasi juga naik. Stagflasi itu terkenal banget tahun 1970-an ya ini terjadi ya. Jadi ini yang membuat orang jadi kayak kok gitu, kok bisa nggak sesuai dengan kurva Philips dong ya kayak gitu. Nah ada lagi satu kondisi yang membuat orang merasa agak khawatir dengan mulai agak trust issue gitu ya. Ini juga pernah terjadi ya di tahun 1990 ya. Ini fenomenanya malah kebalik ya. Yang terjadi adalah pengangguran turun, yes, ini good. Tapi ternyata di kondisi yang bersamaan inflasi juga turun Besti. Jadi ini juga tidak sesuai dengan kaidah dari kurva Philips kayak gitu. Nah, jadi apa yang terjadi? Apakah kalau kita melihat dari sini, ini kita langsung buat kesimpulan, berarti kurva Philips nggak usah dipelajari lagi karena tidak menggambarkan kondisi yang terjadi secara real di lapangan. Nah, ini yang harus kita pelajari Besti baik-baik bahwa mempelajari ilmu ekonomi itu tidak sesimpel itu ya. Kita diharapkan untuk tidak selalu mengatakan bahwa simpel banget mengambil kesimpulan kalau seperti ini karena ya kita tahu ekonomi itu kan ilmu yang mempelajari tentang ya karakter manusia. Nah manusia itu karakternya nggak bisa kita bilang kamu nenek moyang kamu 50 tahun lalu habitnya kayak gini loh. Nah nanti pasti selama masa yang akan datang bakal selalu seperti itu. Jadi tidak seperti itu, ada banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Mungkin di zaman itu terjadi seperti itu karena faktornya yang berubah cuma 1-2 faktor. Tapi mungkin di masa selanjutnya ada faktor-faktor lain lagi. Ya jadi nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa langsung kurva Philips itu nggak relate lagi ya karena kita harus mengkaji lagi. Ya karena pada prinsipnya sih ini make sense kan ya kalau dalam teori ekonomi seperti itu. Terus apa lagi ya yang mau kita bahas? Oh ya mungkin satu lagi. Jadi kalau pada akhirnya kesimpulannya kalau di ekonomi itu kita biasanya bilang bahwa kurva Philips ini lebih baik bukan lebih baik sih maksudnya. Ini disepakati itu berlaku untuk masa jangka pendek, short run. Jadi inverse relationship, hubungan yang berbanding terbalik antara pengangguran dan inflasi ini disepakati itu di short run, kondisi jangka pendek aja. Maka kalau ditanyain kalau jangka panjang seperti apa? Ya berdasarkan kondisi yang ada dan setelah melihat ini lagi ya. Jadi kurva Philips itu nanti modelnya ada 2 Besti. Bentar kita buat ya. Kalau yang tadi kita udah sepakat seperti ini. Nah ini adalah short run Philips curve. Nah kalau ditanyain long run Philips curve dia seperti apa? Bentar, ini adalah unemployment, inflation, ini disingkat aja ya Besti. Unemployment. Nah ternyata kalau long run Philips curve nanti kita dapatnya modelnya dia seperti ini. Jadi pengangguran bakal sama aja seperti itu ya, tapi inflasi bakal terus meningkat ya seperti itu. Ya mungkin menurut Kanidia ini aja dulu yang bisa Kanidia bagi. Ilmu Kanidia juga masih terbatas di banyak hal. Kita sama-sama belajar dan semoga ada hal yang bisa kalian dapatkan dari video ini. Jika dirasa bermanfaat boleh dibagi juga ke teman-teman kalian yang lagi belajar memahami ilmu ekonomi dengan lebih baik. Oke teman-teman, itu aja. Tetap semangat dan sehat, semoga sehat selalu dan terus bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.